ke-26. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan melalui pujian-pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami memohon kepadamu, kiranya Bapa senantiasa memberkati hati dan pikiran kami, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan untuk kami dapat kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Mama Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati agar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan kepada kami dapat menjadi berkat untuk kami pakai dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami datang dan kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26 di bawah judul Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceritaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Segala sesuatu yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kita, terutama dalam tugas kerja dan usaha kita. Teman saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh diberkati dalam persekutuan hari ini. Oleh karena Tuhan berkenan mempertemukan kita dalam suasana ini. Jemaat Kanaan Besmara dan Jemaat Koinonia Kupang, dalam hal ini Jemaat Lingkungan 6. Terima kasih Bapak Pendeta John Nova yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami menjadi bagian dalam pelayanan dan persekutuan hari ini. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Orang yang baik bisa saja mempunyai masa lalu yang kelam, dan orang yang jahat bisa mempunyai masa depan yang lebih baik. Saya ulangi, orang yang baik bisa saja mempunyai
mempunyai masa lalu yang kelam, dan orang yang jahat bisa mempunyai masa depan yang lebih baik. Kalau kita mencerna dengan baik dan benar ungkapan ini, maka kita akan menemukan bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Proses yang berlangsung, proses yang terjadi tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan dua kenyataan, yang baik dan yang jahat, yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Hidup oleh roh berarti hidup dipimpin oleh roh dan mengikuti keinginan roh. Dan hidup menurut daging berarti hidup dipimpin oleh daging, dalam hal ini dosa, dan mengikuti keinginan dosa tersebut. Keinginan yang melawan keinginan roh, keinginan yang berbeda dengan keinginan roh, keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan roh, keinginan yang bertentangan dengan keinginan roh. Kalau pakai tangan dia begini, ya, berlawanan, berbeda, bertolak belakang, bertentangan. Sebab tumbuh itu roh dan daging. Saudara, dan untuk lebih jelas tentang perbedaan keduanya, Rasul Paulus membuat garis pemisah yang tegas antara kehidupan menurut daging dan kehidupan menurut roh. Dalam ayat 19-21 ada daftar sifat dan perbuatan orang yang hidup dan dipimpin oleh dosa, oleh daging, dan dampaknya. Ya. Yang pertama itu ada 3 bagiannya: menyembah berhala dan sihir, sehingga merusak hubungan atau relasi dengan Tuhan karena tidak percaya kepada Tuhan. Tunggu Tuhan, penjawaban terlalu lama, biar kau pakai ini bercepat. Ya, di Basmaran seterang semua ada yang gelap itu. Jangan pernah merusak hubungan atau relasi kita dengan Tuhan, sebab Dialah pemilik kehidupan kita. Dia sumber segala sesuatu dalam hidup kita, dan karena itu kita bersyukur hari ini. Kita percaya bahwa sumber berkat, segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita nikmati, segala apa yang kita dapat hari ini karena pemberian Tuhan, dan karena itu kita bersyukur. Dia sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan hal itu. Yakin dan selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri, kemabukan, pesta pora. Sifat dan perbuatan ini merusak diri sendiri secara jasmani. Kecemaran berarti hidup sembarang sehingga diri kita tidak bersih, tetapi penuh dengan kotoran dosa. Hawa nafsu berarti mengikuti keinginan sendiri, tidak peduli dengan aturan yang ada, dengan Tuhan dan sesama. Dia mau buat apa, dia buat. Dia suka apa, dia buat. Tidak peduli dengan orang lain. Ya. Kalau orang semabok, dia paling jago su. Siapa yang mau ditobor? Begitu. Intinya tidak mampu mengendalikan diri dalam kebenaran Tuhan atau diri sendiri. Sekali lagi suka buat apa, mau buat apa, disubuat itu. Dia selalu pikir orang lain pun susah kok senang. Yang penting dia senang, dia happy. Nah, yang begini orang bilang siapa mau help. Begitu. Maka saudara-saudara, yang ketiga, hidup yang merusak hubungan dengan orang lain dan merusak persekutuan, yakni perseteruan, perselisihan, amarah, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Mereka yang hidup oleh dosa dan memiliki sifat-sifat dosa serta melakukan perbuatan-perbuatan dosa, Paulus menulis dengan jelas, mereka tidak mendapat tempat
kerajaan Allah. Ya, ini bukan saya yang bilangnya, Alkitab menulis itu dengan jelas. Perbuatan-perbuatan daging tadi, kecemaran dan seterusnya, merusak hubungan dengan Tuhan, merusak diri sendiri, merusak hubungan dengan sesama. Dilempar di bak mama dan setan. Ya. Selanjutnya pada ayat 22 dan 23 tertulis sifat dan perbuatan orang yang hidup oleh Roh. Intinya adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih yang berkorban untuk kebaikan orang lain. Kasih yang mengabdi dan melayani. Kasih tanpa syarat. Kasih dengan tulus dan ikhlas. Kasih Yesus Kristus. Orang yang memiliki kasih Kristus dan yang dipimpin oleh Roh dalam hidupnya akan berlaku mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, mengasihi Tuhan dan sesama ini dia sudah melihat lu suka sih sebeta pesoni, karena tadi kasih tanpa syarat. Dia mulai dari diri sendiri. Dia sedang ukur orang lain duluan, tidak. Karena kalau pakai ukur orang lain itu sebiasa. Lu baik dan beta baik dan lu kan begitu. Tapi kasih Yesus Kristus itu terbagi selalu mulai dari dalam dirinya sendiri. Orang belum mulai kesulitan dia kasih, dia sudah tunjuk duluan. Dan itu menjadi contoh dan teladan. Itu menjadi jelas hidupnya dipimpin oleh Roh. Dalam hidupnya akan berlaku mengasihi Tuhan dan sesama. Selalu bersukacita dalam Tuhan, bukan bersukacita dalam dosa. Berlaku sabar dalam hidup, damai dengan Tuhan, sesama dan dengan dirinya sendiri. Bisa menguasai diri sebagai lawan dari hawa nafsu dan berlaku lemah lembut sehingga menghindari perselisihan dan perseteruan. Bagaimana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ini jelas sifat dan perbuatan kedagingan dan sifat perbuatan roh. Garis pemisah yang dibuat oleh Rasul Paulus ini sangat jelas dan tegas dengan dampak dan konsekuensinya. Tetapi bagaimana saudara? Dalam kehidupan kita banyak orang yang masih bermain di garis tegas itu. Mereka hidup di area yang abu-abu. Roh iya, daging juga. Ya. Bahkan kadang-kadang daging lebih kuat. Lalu firman Tuhan dipakai sebagai alasan. Memang pendeta roh memang penurut mah daging lemah. Begitu. Ini aku berusaha mah tahu ke mana kok susah jalan. Hilaf menjadi alasan pembenaran diri. Tapi itulah proses kehidupan. Kita melihat di sini bahwa hidup oleh Roh adalah sebuah proses. Ya. Perbuatan kedagingan terus bertarung dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kita diuji, kita dicoba. Ya. Untuk bagaimana kehidupan kita menjadi lebih baik, supaya hubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama bisa dipulihkan. Karena itu apa yang mesti kita lakukan kalau tiap-tiap hari kita berhadapan dengan tantangan cobaan untuk diri kita menjadi lebih baik. Sesuai dengan tema kita hari ini, mari hidup berproses dengan Tuhan, mari memberi diri berproses dengan Tuhan, mari memberi diri dipimpin oleh Roh. Supaya pertandingan antara kedagingan dan Roh itu pasti akan dimenangkan oleh Roh. Jadi jatuh bangun, babak belur kehidupan kita adalah sebuah proses. Tiap-tiap kali Tuhan mengingatkan kita dengan caranya. Dan satu hal yang pasti bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah berjuang sendiri. Kita tidak pernah lemah, punya kekurangan. Sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita, sehebat-hebatnya kita menjaga diri kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita tiap-tiap hari selalu ada celah, selalu ada ruang kosong untuk iblis bisa masuk menggoda
Tuhan. Dan karena itu jangan pernah menutup diri untuk Roh masuk dan menguasai kehidupan kita. Jangan pukul dada dan saya hebat, saya sudah hidup sekian lama, saya sudah di penatua, saya sudah di diaken, saya sudah di pengajar, saya sudah di pendeta. Tidak. Justru yang bilang saya pendeta, saya penatua, saya diaken, saya pengajar, itu kita terus mendapat ujian yang sangat luar biasa, supaya makin hari kita makin menjadi sempurna, menjadi lebih baik seperti Kristus. Dan ini bukan perkara mudah Bapak Mama Saudara, perkara yang amat sulit. Sekali lagi karena kita manusia yang terbatas dan lemah, kita punya kelemahan, punya kekurangan. Karena itu firman Tuhan kita, tema kita hari ini, berdiri dipimpin oleh Roh. Adakah ruang untuk Roh di dalam kehidupan kita, dalam hati kita? Ada Roh Bapak Mama? Harus ada. Jangan tutup ruang hati kita untuk Roh hidup dan berdiam, tinggal, supaya ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang disebut sebagai kedagingan itu, kita mampu menguasai diri, kita mampu menjadi orang yang sabar, yang lemah lembut, yang menunjukkan sifat dan perbuatan yang baik seturut maksud dan kehendak Tuhan. Sekali lagi, satu hal yang pasti, kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus ada, hadir dan berdiam dalam diri kita yang memiliki kehendak bebas itu, untuk mengingatkan kita bahwa kehendak bebas itu punya konsekuensi, binasa atau hidup kekal. Pilihan ada pada kita, keputusan ada pada kita. Mari memilih yang tepat untuk kehidupan kita di depan. Kalau kita bilang hidup ini berharga, hidup ini berarti, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah hanya satu kali, saya percaya kita punya pilihan yang tepat. Kita tidak bermain di area abu-abu. Karena bermain di area abu-abu, itu konsekuensi yang jelas. Mau di neraka, mau di surga. Ya di tengah-tengah itu serba di nama apa. Tapi yang pasti Alkitab kasih ingat kita, firman Tuhan kasih ingat kita, tempat hanya dua sah. Begitu, kita usah bisa bawa tempat yang lain. Dan karena itu, mari memberi diri dipimpin oleh Roh, supaya kehidupan yang baik, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, tempat yang terbaik menjadi tempat kita semua, sukacita kita semua, damai kita semua. Selamat merayakan pencurahan Roh Kudus, membuka hati dan membuka diri, supaya Roh Kudus tinggal tetap dalam hidup kita, menuntun kita dalam perjuangan hidup kita tiap-tiap hari, menuju kepada kesempurnaan Yesus Kristus. Amin.